Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasikin, NIM 3220019 dari Prodi Ilmu Hadis. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah usul fikih, di mana dalam video ini saya akan menceritakan kembali atau menjelaskan materi-materi usul fikih yang sudah dibahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi Al-Quran sebagai sumber dalil hukum. Yang pertama, tentang pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana orang yang membacanya dinilai ibadah atau dinilai beribadah. Selanjutnya, Al-Quran dalam angka. Jumlah total surat dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Sedangkan jumlah total juz pada Al-Quran itu ada 30 juz. Dan jumlah total ayat di dalam Al-Quran ada 6.232 ayat. Nah, di dalam Al-Quran juga terbagi menjadi surat Makkiyah dan Madaniyah, di mana surat Makkiyah ada 85 ayat dan surat Madaniyah dan surat Madaniyah ada 29 ayat. Selanjutnya poin tentang otentisitas Al-Quran atau otentitas atau biasa populernya otentik, yang dimana artinya otentik adalah keaslian atau asli. Bisa juga dikatakan kemurnian atau murni. Nah, apa saja otentitas dari Al-Quran? Itu seperti Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan ditulis atau dihafal sejak zaman Nabi dan zaman-zaman sesudahnya. Kemudian Al-Quran selalu gagal untuk dipalsukan atau dimanipulasi di sepanjang zaman. Kemudian membahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan pada masa Abu Bakar dan dikodifikasi pada masa Utsman dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri Islam, di mana dikodifikasi pada masa Utsman yang seperti sekarang ini disebut Mushaf Utsmani. Poin yang selanjutnya, fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran, yaitu seperti sebagai petunjuk, rahmat, mauizah, terus parameter kebenaran dan kebatilan sebagai al-zikir dan al-haq dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya tentang mukjizat Al-Quran, al-mu'jizat, yang artinya melemahkan atau membuat lemah. Mukjizat Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika ilmiah, yang merupakan kekuasaan luar biasa yang berasal dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau yang berasal dari perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama ada aspek mukjizat keilmuan. Selanjutnya yang kedua ada aspek mukjizat kesejarahan, aspek mukjizat informasi alam gaib, aspek mukjizat informasi yang akan terjadi. Selanjutnya ada aspek mukjizat legislasi hukum. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu tentang usul fikih. Mengenal usul fikih atau ta'riful usul fikih. Yang pertama saya akan membahas tentang fikih dulu. Definisi fikih. Fikih secara bahasa itu artinya faham, baik benar-benar faham atau setengah-setengah faham atau sedang-sedang saja. Itu disebut faqahtu atau fikih. Menurut Imam Abu Ishaq, yaitu seorang pakar bahasa Arab, nah, ia menjelaskan bahwa fikih itu
fahmul isya'il khafiyah, artinya memahami hal-hal yang samar. Berarti fikih itu memahami hal-hal yang samar, ilmu yang memahami hal-hal yang samar. Selanjutnya fikih secara istilah. Fikih secara istilah itu mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci dengan cara istidlal atau deduktif. Sedangkan pengertian usul fikih itu memahami dalil-dalil fikih secara ijmal atau global, yaitu cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut dan keadaan mujtahid atau orang-orang yang mengambil hukum. Sedikit perbedaannya antara fikih dan usul fikih. Kalau di dalam fikih itu ada 4 aliran, itu 4 mazhab. Nah, sedangkan di dalam usul fikih itu ada 2 aliran, yaitu Syafi'iyah dan Fuqaha. Jadi di dalam fikih itu ada 4 mazhab atau 4 aliran, yaitu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Sedangkan di dalam usul fikih itu ada 2 aliran, yaitu aliran Syafi'iyah dan Fuqaha. Poin selanjutnya yaitu tentang objek kajian usul fikih atau inti dari usul fikih, yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan tetapnya hukum dengan dalil-dalil. Maksudnya itu tentang kandungan hukum dari dalil-dalil dan tentang dalil-dalil dari suatu hukum. Poin yang selanjutnya yaitu tentang faedah mempelajari usul fikih. Faedah mempelajari usul fikih itu apa saja? Itu yang pertama, mengerti hukum-hukum Allah. Yang kedua, meningkat atau peningkatan dari level taklid pada level ittiba dan ijtihad. Nah, apa sih level taklid itu? Taklid itu manut tanpa tahu dasarnya, seperti sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, kata siapa 4 rakaat? Ya saya hanya manut sama kiai saya, berarti tidak tahu dasarnya. Nah, sedangkan pada level ittiba itu tahu dasarnya, seperti sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, kita itu tahu dasarnya 4 rakaat, bahwa 4 rakaat itu berdasarkan dari seperti dari sumber hadis. Nah, hadisnya hadis apa? Hadis mutawatir dan sebagainya, seperti itu. Dan ijtihad. Berarti faedah mempelajari usul fikih yaitu seperti mengerti hukum-hukum Allah dan peningkatan dari level taklid pada level ittiba dan ijtihad, seperti itu. Selanjutnya bahan-bahan usul fikih atau kaidah-kaidah usul fikih itu ada Al-Quran, hadis, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, ilmu mantik atau ilmu logika. Selanjutnya materi tentang hukum syara. Berbicara tentang hukum secara etimologi itu artinya memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan pengertian hukum secara istilah adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Selanjutnya tentang syara. Syara itu artinya jalan atau jalan yang biasa dilalui air. Atau ada juga yang mengatakan syara itu ketentuan Allah. Menurut usul fikih, hukum syara itu khitoh Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam tuntutan pilihan berbuat baik atau tidak, atau bentuk ketentuan-ketentuan. Selanjutnya, poin yang selanjutnya tentang pembagian hukum syara itu terbagi menjadi 2, yaitu ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, pembagian yang pertama, pembagian tentang hukum taklifi. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama itu ada 5, terbagi menjadi 5, yaitu ada hukum ijab, nadab,
tahrim, karohah, ibahah. Selanjutnya hukum yang kedua itu selain hukum taklifi ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur tentang sebab, syarat, manai atau penghalang, sah, batal, dan fasid. Poin yang selanjutnya hukum syarak. Hukum syarak dan pembagiannya secara umum itu ada hukum wajib, mandub atau sunnah, terus haram, karohah, mubah, rukhsah, dan azimah. Baik, selanjutnya materi tentang kias. Kias secara bahasa yaitu mengukur atau mengira-ngira. Sedangkan secara istilah kias adalah menetapkan bagi suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan ilat menurut sang mujahid. Mujahid adalah orang yang menetapkan hukum. Selanjutnya rukun kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama ada al-asl atau al-mahkis alaih, yaitu hukum yang ada dalam Al-Quran atau sunnah. Yang kedua ada al-far'u. Yang ketiga ada ilat. Yang keempat ada hukum dari asal. Apabila salah satu unsur 4 ini tidak terpenuhi, maka kias yang diasumsikan merupakan kias fasid atau kias batil atau kias ma'al al-farik. Selanjutnya saya akan membahas satu-satu dari 4 tersebut. Yang pertama ada al-asl. Al-asl adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nasyara. Sedangkan hukum asal adalah status hukum yang diterapkan nasyara terhadap al-asl, hukum syari yang tetap, yang ilatnya bisa dipahami oleh akal. Selanjutnya ilat. Ilat adalah suatu sifat atau wasf yang menjadi landasan keberadaan hukum asal. Selanjutnya yang keempat ada al-far'u, adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nasyara. Selanjutnya contoh kias dalam toharoh. Ini contoh kias ya dalam bab toharoh, dalam masalah toharoh, seperti babi najis mughaladah. Babi najis mughaladah dikiaskan dengan najis air liur anjing yang juga sama-sama najis mughaladah. Padahal tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan bahwa babi itu najis mughaladah. Islam secara benar. Terus manfaat kita mempelajari ilmu ushul fiqh yang selanjutnya yaitu kita bisa mengaplikasikan hukum sesuai syariat Islam. Selain itu juga bisa meningkatkan keimanan. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat dari mempelajari materi ushul fiqh, seperti tentang hukum syara, kias, ijtihad, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi saya juga belum sepenuhnya paham mengenai beberapa materi dari materi ushul fiqh ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.